Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Kali ini dengan topik beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan materi ini, terlebih dahulu kita baca doa belajar yang ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, sekarang silakan ikuti pembahasan materi ini ya. Pengertian dari Rasul, Rasul artinya adalah utusan. Sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berarti beriman kepada Rasul artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran surat Al-An'am ayat 48. Nah adik-adik, ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Rasul membawa kabar gembira maksudnya adalah untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaatinya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman keempat dalam Islam. Dalam Islam dikenal dengan Nabi dan Rasul, di mana keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkannya dan kemudian tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkannya dan kemudian wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi tidak wajib, maka Rasul wajib ya. Nah adik-adik, ada istilah Nabi dan ada juga istilah Rasul. Keduanya adalah manusia biasa. Mereka laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Apa perbedaannya? Bedanya adalah Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah adik-adik pengertian dari Rasul. Sehingga kalian juga harus bisa membedakan mana yang Nabi, mana yang Rasul. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama Rasul. Nah adik-adik, nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian sudah hafal? Nah, supaya kalian mudah menghafalnya, mari kita simak lagu berikut ini. Zulkifli
Alhamdulillah, kita telah menyanyikan lagu 25 nama Nabi dan Rasul. Jangan lupa untuk dihafalkan ya, Ananda. Sekarang kita akan membahas tugas dan sifat Rasul. Adik-adik, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, Rasul itu bersifat sidik. Artinya adalah jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Kemudian yang kedua, Rasul harus bersifat amanah. Artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang ketiga, Rasul harus bersifat tabligh, artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul bersifat fatonah atau cerdas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Karena dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, itulah adik-adik, tugas dan sifat dari Rasul-Rasul Allah. Nah, beriman artinya yakin atau percaya. Maksudnya adalah kita harus meyakini adanya Rasul-Rasul Allah yang diutus di permukaan bumi ini. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW, seorang manusia terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW ini diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Anak-anakku semuanya, di antara 25 nama-nama Nabi dan Rasul tersebut, ada 5 Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ialah seorang Rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, dan kesabaran yang sangat luar biasa dari berbagai rintangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyampai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 5 Rasul yang termasuk pada Ulul Azmi, yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara mudah untuk menghafal nama Rasul Ulul Azmi, yakni dengan cara disingkat mimim. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya,
Selain itu, juga terdapat nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu berupa kitab suci, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu kitab Taurat. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam menerima wahyu kitab Zabur. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu kitab Injil. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kitab suci Al-Quran. Anak-anakku semuanya, adapun hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, menjadikan kita hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, sikap kita jika kita memang beriman kepada Rasulullah harus menunjukkan sifat-sifat seperti ini. Di antaranya, yang pertama, berbuat yang jujur atau benar. Artinya, perbuatan yang sesuai dengan perintah dari agama Allah. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Serta hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kemudian yang kedua, kita harus bisa dipercaya oleh orang lain. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah atau bohong, selamanya orang tidak akan percaya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan ini harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri kepada keluarga, kemudian kepada teman, kepada orang-orang di sekitar, dan kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Berarti kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa cerdas akal, kemudian sabar menerima cobaan, dan itu termasuk cerdas mengendalikan emosi. Nah, itulah adik-adik sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, itulah adik-adik video pembelajaran tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah, kemudian hafal nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ya adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.